Berarti kalau tinggal 7%, kabarnya ada upaya mediasi nggak nih, Dok? Oh, ternyata kan iya ya, dan bukan dari kami toh. Iya. Karena paham tinggal 7% kalau di persidangan, waduh, malu juga kita gitu nanti. Iya, Nah, gitu. Gimana, Dok? Jadi kan ini trikinya kan sebetulnya sudah dari sejak awal Oke, ya. Jadi tanggal 30 kan kita tahunya ada laporan polisi tanggal 30 April 2025 oleh mantan Presiden Bapak Joko Widodo. Tapi sebelumnya, 5 hari sebelumnya, tanggal 25 April dan itu sebelumnya itu ada 4 orang termul yang melaporkan kami, kan itu. Yang tidak terkait sebenarnya dengan ijazah ini. Iya, jadi itu kan ikutan gitu ya. Jadi pasalnya ITE segala macam seperti itu. Bahkan nggak cuma 4, ada 6, yang 2 drop gitu ya. Tinggal 4, jalanlah 5 ini digabunglah ke Polda Metro Jaya menjadi 1 kan gitu. Jadi ini kan kita sudah lihat trikinya nih. Para penasihat hukum kami sudah mengkalkulasi bahwa nanti laporan yang tanggal 30 April ini satu ketika akan drop. Nah, drop seakan-akan masyarakat kan karena taunya ini adalah peristiwa hukum satu tunggal, ya kan? Drop nih gitu. Nggak taunya yang 4 jalan terus. Yang pasal besar-besar ini, pasal ITE ini yang kan 27, 28 ancamannya. 5 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 12 tahun gitu. Saya daftar PSD aja nih kalau saya. Ya, nauzubillah min zalik. Tapi karena gini, kalau ini sama sekali ya. Saya udah konsultasi dengan para pakar pidana, para pakar hukum. Ini tuh nggak relevan untuk diajukan ke menjadi sebuah peristiwa hukum. Jadi ini Polda ngapain gitu loh? Karena yang 4 ini bukan orang-orang yang disebut oleh RRT terkait dengan ijazah tersebut. Iya, siapa mereka, legal atau jangan-jangan Dr. Tifa juga atau Mas Roy atau Bang Rismon kenal dengan mereka? Nggak kenal sama sekali, tidak pernah muncul juga orangnya. Legal standing untuk melaporkan kami juga nggak ada. Apakah mereka mengalami kerugian? Apakah itu dokumen-dokumen mereka? Ya kan? Itu sama sekali nggak ada hubungannya. Terus kemudian kalau dari sisi laporan, ini kan sudah jiper juga kan? Pak pertama yang pertama. Iya kan? Kan sudah jiper. Saya tidak melaporkan orang, saya melaporkan peristiwa, kan gitu. Ya kan? Loh, kalau gitu ya jangan kami yang dipanggil ke Polda dong. Peristiwa dong yang diperiksa. Katanya tidak melaporkan orang, padahal ini delik aduan, fitnah, pencemaran nama baik, artinya kan objek yang dilaporkan orang kan. Tapi beliau mengatakan yang dilaporkan, yang saya laporkan bukan orang, peristiwa. Ya kalau gitu surat panggilan sebagai tersangka ditujukan kepada peristiwa dong, bukan saya dan lain-lain kan gitu ya. Jadi ini logika kok dibiarkan terbang. Ini kita yang tidak bisa menerima tuh itu. Mungkin yang dilupakan adalah ternyata era yang dulu yang sangat memanjakan kelompok ini itu sudah nggak ada lagi. Ya, sudah tidak relevan. Sudah tidak relevan dengan opini publik yang berlaku. Betul. Jadi yang saya ini ya, saya tuh ini intuisi seorang yang terbiasa melihat hal-hal yang gini. Jadi ini adalah sebuah bargain gitu ya. Udah biarin aja biar senang gitu kan. Kami ditersangkakan ya siapa tahu nanti ada sidang gitu kan. Terus nanti di sana ada abolisi kan jadi begitu nanti. Saya cuma ya sayangkan aduh betapa banyak biaya APBN yang mesti keluar gitu loh. Untuk membuat drama ini gitu loh. Ya sudahlah kita selesaikanlah di sini. Di sidang ilmiah bukan di sidang pengadilan. Karena nanti itu kan harga ekonominya mulai dari yang ini udah ada beberapa aktivis yang sudah sampaikan. Katakanlah kalau sampai Dr. Tifa dan RR itu rusuh. Harga ekonomi, harga sosial politiknya berapa besar yang mesti ditanggung gitu. Makanya kami kemarin jaga dengan kami keliling ke ini. Iya rusuh gitu loh. Kalau sampai kami masuk rusuh loh. Nah Presiden Prabowo kan kita jaga banget. Jangan sampai terjadi kerusuhan seperti tanggal 25 Agustus, 28 Agustus kemarin. Tapi ini kalau sampai terjadi, rusuh loh. Rusuh artinya masih kompak dong sebenarnya. Rakyat. RRT itu. Kompak. Solid ya? Kalau rakyat dukungan sangat solid. Kalau RRT ini yang sering jadi pertanyaan. Saya saja sebagai seorang produser, sebagai seorang jurnalis, setiap melihat visual pemeriksaan di Polda, selalu yang muncul itu adalah RR. T-nya Roy dan Rismon. T-nya nggak kemana, nggak kelihatan. Atau jangan-jangan diperiksanya bertiga, terus T-nya hilang gitu. Kan di Polda. Itu kan biasa kita kan tikum kita kan di kantin itu ya. Langsung
itu saya lagi makan soto Lamongan di situ ketinggalan. Oke. Mereka udah duluan, bukan. Jadi ini bercandanya. Jadi artinya masih kompak. Oh, kompak kita, kompak sekali, solid ya. Jadi kan kita dipertemukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa di tanggal 15 April 2025 oleh sebuah, ya buat saya adalah misi yang mulia gitu ya. Misi yang suci gitu ya, perjuangan untuk menegakkan kebenaran. Hanya yang memang sebetulnya yang terjadi itu kan, kami itu sejak 5 bulan yang lalu kan tidak di tangan PH yang sama. Tim kuasa hukum yang sama, jadi kami beda. Itu gitu kan ya. sempat beredar juga di publik, teman-teman media, kemudian media memberitakan diketahui publik. PH-nya sudah berbeda. Gitu. Iya, kuasa hukum sejak 5 bulan yang lalu memang tidak di dalam satu naungan tim yang sama. Jadi semula karena ketika peristiwa ini kan ya sama-sama kita belum pernah alami kan. Oke deh, ada tim kuasa hukum yang berinisiatif untuk membentuk sebuah tim. Ya sudah, kita menjadi kliennya mereka. Tapi dalam evaluasi setelah 2 bulan, ya kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan itu, saya melihat bahwa saya lebih baik membentuk tim kuasa hukum sendiri. Udah agak kenal gitu loh, agak kenal. Dan sebetulnya antara klien dengan kuasa hukum itu kan lebih daripada kecerdasan. Kan saya yakin mereka cerdas-cerdas. Chemistry-nya komunikasi yang terjalin. Kami bisa saling berdiskusi dengan enak. Itu kan butuh orang-orang yang memang dipilih oleh klien kan, bukan dipilihkan oleh seseorang untuk kami gitu. Dan itu kan tidak bisa dipaksa ya. Jadi nah karena itu maka sejak 5 bulan yang lalu saya punya tim kuasa hukum sendiri. Terdiri atas 34 dari PH yang ada gitu kan, seperti itu. Nah, tetapi dalam perjalanannya di tim kuasa hukum yang kami sebut sebagai tim pembela penegak keadilan, tim PPK, RR-nya ikut juga. Karena kami, ini kita nggak bisa. Tuh saya bilang loh, kalau di tim kuasa hukum yang pertama kan statusnya saya yang diberhentikan sebagai klien, walaupun itu adalah peristiwa pertama kali sepanjang sejarah hukum nih ada klien yang diberhentikan sama kuasa hukum, yang ada kan klien yang memberhentikan kuasa hukum. Tapi nggak apa-apa lah ya, itu nggak usah kita perpanjang. Nah, artinya kan saya nggak bisa ke sana, saya bilang gitu. Jadi pilihannya gimana? Ya udah kita gabung. Jadi tim pembela penegak keadilan yang terdiri atas 34 pengacara, koordinatornya ada Bapak Abdullah Al-Katiri, itu membawahi kami. Jadi kami tetap ada gitu. Gak ada masalah, itu kan soal komunikasi publik saja. Hanya komunikasi sekarang, aja ya. Setelah dia mencari chemistry lah ya sebenarnya. Iya, ya, gitu. Jadi RRT nggak ini. Nah, sekarang apalagi setelah kami naik status jadi tersangka, kan ada review dong, gitu loh. Artinya ini dulu kami jadi saksi, kemudian naik 11 Juli jadi terlapor, 7 November jadi tersangka. Masa kita nggak review sih, gitu kan? Ini sekarang kan babak baru nih, tersangka, lalu kemudian segala macam antisipasi ke depan. Persidangan nanti kalau memang sampai di sana. Berarti itu positifnya berarti akan banyak yang membela kan? Betul, jadi udah berdatangan ya, jadi udah berdatangan dan kami sudah membangun, ini ada ini tim PH yang nanti akan katakanlah kita siapkan untuk bertarung di sidang gitu kan, seperti itu. Jadi ada 3 kuasa hukum yang menjadi koordinator dari tim RRT yang sudah kami siapkan. Itu Pak Dr. Muhammad Taufik dari Solo, ini yang jadi koordinator dengan duet dengan Pak Jahmada Girsang. Ya, ini nanti yang akan duet nih, mengawal. Jadi di bawahnya itu sudah ada para kuasa hukum yang kami akan seleksi secara chemistry ya. Kalau iya kan, rekam jejak, jam terbang dan sebagainya tentu saja kami perlu seleksi. Tapi lebih dari itu kan kami butuh chemistry yang baik ya. Butuh chemistry yang baik, butuh komunikasi yang baik, butuh kita kayak bicara itu tanpa harus ngomong gitu loh. Bahasa tubuh kita udah ngerti sudah kan paham. Itu. Iya betul. Ya kan kalau kita apalagi dalam persidangan kan kita tanpa harus berbisik-bisik gitu ya, gestur saja harusnya kuasa hukum itu sudah paham apa yang ingin disampaikan. Kan itu kan kita coba simulasikan dalam imajinasi kita kan, misalnya gitu, nggak ya udah itu saya ngomong begini bukan untuk diaminin gitu ya, tapi kan kita perlu simulasi. Iya betul. Namanya peneliti ya. Jadi saya duduk di sini, PH kan duduk di sini. Ya kalau nggak ada bahasa kalbu kan susah nih. Nggak nyambung. Iya, nah makanya ini sejak sekarang kami bangun chemistry kami dengan para kuasa hukum. Iya, yang sudah kami kenal membersamai kami selama 6 bulan gitu. Berarti selama ini kemarin yang mendampingi tim yang ini ya, yang tim yang pembela penegak keadilan. Ya, ini sudah dari kemarin di Polda ya? Yang sudah dari sejak 4 kali ya kemarin dengan tersangka. Iya, itu gitu. Nah, jadi ada beberapa orang di tim kuasa hukum ini yang dikait-kaitkan dengan HTI. Bahkan akhirnya RRT pun
dikaitkan dengan HTI katanya. Distigmakan. Itu dia. Distigmakan. Bagaimana sebenarnya hubungan dengan itu sebenarnya? Ya sebenarnya kalau dari RRT sendiri kan kami juga polar ya, artinya kalau kita bicara dari sisi keimanan juga kan kami bermacam-macam dari sisi latar belakang religi kan gitu. Nah, dan ini kan bukan sebuah peristiwa radikal-radikal atau merujuk kepada sebuah preferensi kelompok tertentu, enggak, ini peristiwa nasional, peristiwa besar, peristiwa sejarah yang enggak ada duanya 80 tahun kan gitu ya, peristiwa ilmiah apalagi. Ya kami membutuhkan orang-orang yang punya kompetensi untuk bekerja sama dengan kami. Dan ya banyak, misalnya kalau kita bicara tentang background ya ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang macam-macam latar belakang ininya. Enggak. Jadi mohon agar tidak dikaitkan dengan satu preferensi kelompok ya, enggak ada, itu enggak betul ya. Kita mesti klarifikasi. Jadi bisa ya dipatahkan sebenarnya stigma itu ya, Dokter. Ya, pertama RRT ini solid. Kita ini Three Musketeers, one for all for one, ya kan? Bisa kebayang nggak Bang Rismon dibela oleh HTI gitu atau berafiliasi, kan nggak kebayang ya. Jadi ini mohon agar inilah apa namanya, kita tuh rasional lah. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, nggak pakai ribet di okezone.com.